Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk, yaitu stem cell. Sel induk ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi seri myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Pada myeloid stem cell mengalami perkembangan sel yang berbeda, yaitu erythroblast, myeloblast, monoblast, dan megakaryoblast. Pada seri erythroblast kemudian akan berkembang menjadi sel eritrosit. Pada seri myeloblast akan berubah menjadi promyelosit, kemudian berkembang menjadi myelosit. Pada myelosit kemudian akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis batang yang berbeda, yaitu sel basofil, eosinophil, dan neutrophil. Sel monoblast akan berkembang menjadi promonosit, kemudian berkembang menjadi monosit. Lalu, pada sel megakaryoblast akan berkembang menjadi promegakaryosit, berkembang lagi menjadi megakaryosit, dan menjadi trombosit. Sedangkan lymphoid stem cell berkembang menjadi lymphoblast dan kemudian prolimfosit dan akhirnya menjadi sel matang limfosit. Anatomi dan fungsi darah. Fungsi darah yaitu yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Contohnya yaitu gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dari seluruh tubuh akan diangkut menuju ke alveolus dan kemudian melalui proses pernapasan akan dikeluarkan dari tubuh kita. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Yang kelima, mengatur dan penyeimbang suhu tubuh atau plasma darah. Dan fungsi yang terakhir adalah melawan bibit penyakit. Apa saja sih komponen darah manusia? Kita bisa mengetahui komponen darah manusia apabila darah tersebut kita pisahkan bagian-bagiannya. Perhatikan gambar di samping. Tabung tersebut berisi darah yang sudah dipisahkan bagian-bagiannya. Melalui proses sentrifugasi, hasilnya kita dapat mengetahui ada 4 komponen darah. Komponen darah itu terdiri dari yang pertama, plasma darah, sekitar 55-60% bagian darah berupa plasma darah. Yang kedua, eritrosit atau sel darah merah. Yang ketiga, leukosit atau sel darah putih. Yang terakhir, trombosit atau platelet atau sering disebut keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang berbentuk cairan. Kita dapat mengetahui apabila
kita sudah pisahkan bagian-bagiannya. Jumlahnya sekitar 55-60% dari bagian darah. Plasma darah tersusun atas 92% air, 8% berupa karbon dioksida, gula, asam amino atau protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. Fungsi dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah, nutrisi, sisa metabolisme, antibodi, protein pembeku darah, dan hormon. Yang kedua, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen kedua terbanyak dari darah, sekitar 40-44% bagian darah. Yang kedua, tidak memiliki inti sel atau nukleus. Yang ketiga, bentuknya bulat dengan cekungan atau bikonkav. Yang keempat, dilengkapi protein khusus yaitu hemoglobin. Yang kelima, terbentuk di sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir, umur sel ini hanya 120 hari. Fungsi dari eritrosit yaitu membawa oksigen dari alveolus ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga, leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih. Ciri dari leukosit yaitu yang pertama, jumlahnya sekitar 1% dari volume darah. Yang kedua, terbentuk di sumsum merah dan sumsum kuning pada tulang. Yang ketiga, jenis dari leukosit yaitu neutropil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Fungsi leukosit adalah melawan infeksi virus atau bakteri atau jamur yang memicu penyakit karena leukosit mampu menghasilkan infeksi dan mampu bersifat fagosit atau memakan kuman penyakit. Yang terakhir, trombosit atau platelet atau sering disebut dengan keping darah. Trombosit atau platelet atau sering disebut dengan keping darah. Ciri-ciri dari trombosit yang pertama, bentuknya tidak beraturan, tidak berwarna, dan tidak berinti sel. Yang kedua, ukuran lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Fungsi dari trombosit yaitu untuk proses pembekuan darah atau koagulasi jika terjadi perlukaan dengan cara membentuk sumbatan bersama benang fibrin untuk menghentikan pendarahan pada luka. Pembentukan sel-sel darah in utero, bayi dan anak. Eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin turun. Sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblas, yaitu sel batang mieloid yang terdapat di sumsum tulang.
Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, megakariosit, atau pembentuk keping darah. Rata-rata umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan hati. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dalam hem. Dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sistem hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin yang berwarna kuning empedu dan biliverdin, yaitu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili per kilogram per BB per menit atau sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen oval ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melalui ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Oleh karena itu, sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, ada foramen oval antara kedua atrium, kedua ductus arteriosus Bartoli antara arteri pulmonalis dengan aorta, yang ketiga ductus venosus Aranti di dalam hepar menuju vena cava inferior. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada janin. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis menuju ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Tapi, karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus iliosubotali.
Darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri yang dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang miskin oksigen akan dikembalikan ke plasenta melalui vena umbilicalis dengan ductus venosus. Darah mengalir ke dalam vena cava inferior masuk ke ventrikel kanan, kemudian melalui arteri pulmonaris, kemudian darah dibersihkan dan dengan melewati pulmonary veins, dialirkan ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri menuju ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh janin. Sistem peredaran darah dewasa. Darah berjalan melalui sistem sirkulasi ke dan dari jantung melalui dua lengkung vaskuler atau pembuluh darah yang terpisah. Sirkulasi paru terdiri atas lengkung tertutup pembuluh darah yang mengangkut darah antara jantung dan paru. Sirkulasi sistematik terdiri atas pembuluh darah yang mengangkut darah antara jantung dan sistem organ. Walaupun secara anatomis jantung adalah satu organ, sisi kanan dan kiri jantung berfungsi sebagai dua pompa yang terpisah. Jantung terbagi atas separuh kanan dan kiri serta memiliki 4 ruang. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik bagian atas disebut dengan atrium yang menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik bawah, yaitu ventrikel yang berfungsi memompa darah dari jantung. Pembuluh yang mengembalikan darah dari jaringan ke atrium disebut dengan vena, dan pembuluh yang mengangkut darah menjauhi ventrikel dan menuju ke jaringan disebut dengan arteri. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh spektum atau sekat, yaitu suatu partisi otot kontinu yang mencegah percampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting karena separuh jantung kanan menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sedangkan sisi jantung sebelah kiri memompa darah beroksigen tinggi.